Baik, adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik semuanya? Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah ada dari adik-adik yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini? Hadir semuanya, Pak. Tidak, Pak. Hadir semuanya. Oh, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa dari kalian yang mau memimpin doa? Ya, Lasmi coba pimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi lagu Gugur Bunga. Adik-adik, siapa yang tahu siapa pencipta lagu Gugur Bunga? Saya, Bapak. Ya, ini sudah. Ismail Marzuki. Ya, benar. Baik, mari kita menyanyikan lagu Gugur Bunga. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini paling berarah dan setia dan perwira? Siapakah? Setelah kita menyanyikan lagu Gugur Bunga, hari ini kita akan mempelajari tema 4 yaitu sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran ke-6. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan kegiatan mengamati gambar, masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. Yang selanjutnya, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Nah, ini ada sedikit untuk dibaca. Coba dari kalian siapa yang mau membaca teks ini?
Saya, Pak. Ya, Pandi coba. Baik, saya mulai ya, Pak. Ya, mulai. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa, salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Sudah, Pak? Baik. Apakah kalian tahu apa saja penyebab-penyebab banjir? Buang sampah sembarangan. Ya, bagus. Lagi. Penebangan Liar, Pak. Oh ya, bagus. Ayo kita sekarang mengamati gambar ini. Nah, dari gambar ini, coba berikan pendapat kalian mengenai faktor penyebab terjadinya banjir. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Sudah, Pak? Sudah, baik. Coba, Pandi coba gimana ini pendapat mengenai faktor penyebab terjadinya banjir dari gambar ini, dua ini. Faktor penyebab terjadinya banjir dari gambar yang pertama, Pak, Ya. yaitu penebangan hutan secara sembarangan yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan menutup aliran sungai, Pak. Ya, yang gambar kedua, Yang kedua, orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Biasanya membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan saluran sungai menjadi tersumbat, Pak. ya benar. Apakah ada dari kalian yang punya jawaban yang lain? Saya setuju sama Pande, Pak. Baik. Di mana menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan diakibatkan kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya membuang sampah di sungai. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa sajakah itu? Nah, mari kita diskusikan lagi. Nah, banyak tanggung jawab warga masyarakat, misalkan menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah Bapak bentuk di grup WA, akibat-akibat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Bapak beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya.
Baik, Pak. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Coba siapa yang mau menjawab atau memberikan hasil diskusinya? Saya Bapak. Ya, coba. Iluh, coba. Akibat yang dilaksanakan tanggung jawab warga negara. Ya, baik. Masyarakat. Ulang-ulang. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Sudah, Bapak. Baik. Yang lain coba. Saya, Pak. Punya tanggapan yang lain? Ya, coba Sinta. Selanjutnya, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman sehingga keamanan warga terganggu, misalnya banyak pencuri. Baik, sangat bagus jawaban dari kalian berdua. Baik. Nah, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungan. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut. Nah, dari kalian siapa yang mau membacakan pantun yang pertama ini? Saya, Pak. Ya, Laksmi, coba. Pagi-pagi makan roti. Ini semua buatan ibu. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Baik, sangat bagus sekali. Coba, siapa yang mau membacakan pantun yang kedua? Coba Pandey baca pantun yang kedua, coba. Minta uang, langsung diberi, beli baju, pasti kita senang. Bertanggung jawab, bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Iya, bagus. Nah, pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan atau amanat. Pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Cara menemukan pesan atau amanat pantun sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi pantun yaitu pada baris ketiga dan keempat. Yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Nah, mari kita diskusikan mengenai amanat pantun yang terdapat di slideshow ini. Ya, coba
pantun yang pertama. Apa amanat dari pantun yang pertama ini? Saya, Pak. Ya, Pandi coba apa amanat pantun yang pertama? Amanat pantun yang pertama tadi itu, Pak, sepertinya adalah kita harus terbiasa menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak. Oh, iya, baik, bagus. Yang selanjutnya, pantun kedua. Nah, amanat dari pantun kedua apa? Coba. Saya Bapak, Ya, Laksmi coba. dari isi pantunnya kan bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Amanatnya kalau kita bertanggung jawab atas kegiatan yang telah kita lakukan, pasti orang lain akan senang. Iya, benar. Baik, yang selanjutnya kita akan membaca sedikit teks, yaitu nasihat tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain dapat dituangkan melalui pantun, dapat dituangkan melalui gambar di samping. Gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskamling secara bergantian. Baik, di sini Bapak akan memberikan tugas untuk adik-adik semua. Yang pertama, buatlah gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Nah, buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh dan karakternya, lalu tentukan adegan gambar. Gambar cerita cukup 4 adegan gambar saja. Buatlah gambar sebaik mungkin dan menarik. Buat gambar cerita pada kertas karton. Kumpulkan pada Bapak melalui grup WhatsApp. Apakah adik-adik semua sudah mengerti? Mengerti, Bapak. Pak, Ya. Tugas yang kedua yaitu kamu sebagai anggota keluarga tentu memiliki tanggung jawab di rumah. Tuliskan tanggung jawabmu di rumah. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengetahui secara detail tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga. Baik, apakah kalian sudah mengerti mengenai tugas yang kedua? Apakah kalian sudah mengerti? sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Iya. Tugas dikumpulkan melalui grup WhatsApp yang telah kita buat. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Bapak, Baik, jika tidak, nah simpulan pembelajaran pada hari ini. Kita telah mempelajari mengenai faktor penyebab banjir, yaitu ada contoh seperti menebang hutan dan membuang sampah di selokan. Selanjutnya, kita telah mempelajari mengenai tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Dan bagaimana akibat jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan. Yang selanjutnya, kita telah mempelajari pantun dan amanat yang terdapat dalam sebuah pantun. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa dari kalian yang mau memimpin doa?
Saya, Pak. Ya, Pandi coba pimpin doanya. Baik, teman-teman. Untuk menutup kegiatan hari ini, sudah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih adik-adik semua telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Bapak tutup pembelajaran ini dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih, Bapak.